Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'an ma muhibbihi. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah hari ini kita berada di salah satu pantai yang berada di Pulau Samosir. Dan hari ini saya akan meluangkan waktu untuk kita membahas, melanjutkan bait matan Al-Jazari, yaitu tentang babut tajwid. Ya, di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang makhraj, sifat, dan sekarang kita masuk kepada babut tajwid. Al-Imam Ibnul Jazari di bait yang ke-27 beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Mengamalkan Al-Qur'an dengan tajwid hatmun, merupakan kewajiban yang lazim, yang mesti dilakukan. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, maka dia berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Begitulah sampai kepada kita bacaan Al-Quran, yaitu dengan tajwid. Di mana malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampai kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan sampailah kepada kita, semuanya menyampaikan, membacakan dengan tajwid ketika talaqi. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, para ulama membedakan hukum mengetahui tentang tajwid dan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Hukum mengetahui ilmu tajwid, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Mungkin kita tidak tahu hukumnya ikhfa, izhar, idgham, dan lain sebagainya. Tidak masalah, selama di kampung itu ada orang yang mengerti tentang hukum tajwid. Tapi ketika kita membaca Al-Quran harus dengan tajwid, maka kata para ulama hukumnya adalah fardu ain. Dan para ulama membagi 3 perkara tentang orang yang membaca tajwid. Yang pertama ada namanya al-muhsin al-ma'jur, orang yang bagus bacaannya dan dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaannya, sehingga satu huruf yang dia baca, jika lillahi ta'ala, Allah berikan pahala 10 kebaikan. Yang kedua ada namanya al-musi al-ma'jur, al-musi al-ma'zur, yaitu orang yang salah di dalam membaca tapi diberikan uzur, masih diberikan uzur. Siapa mereka? Mereka yang memiliki kekurangan, baik secara logat, penciptaannya, seperti lidahnya celat, atau dia susah menyebutkan huruf tersebut, seperti di beberapa daerah yang susah, tapi dia masih ada usaha untuk memperbaikinya. Dia masih mau belajar, sehingga dia terbata-bata terkadang membacanya, maka orang seperti ini masih diberikan uzur dan dia masih mendapatkan pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, dia masih mendapatkan 2 pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud orang seperti ini, kata guru-guru saya ketika di dalam daurah, mereka mengatakan mereka yang memiliki kekurangan tapi masih berusaha untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Al-musi al-ma'zur. Dan yang ketiga, al-musi al-ma'zur, orang yang salah membaca dan dia mendapatkan dosa. Siapa golongan yang ketiga ini? Mereka yang sebenarnya bacaannya sudah bagus, bahkan dia sudah paham tentang tajwid, tapi dia tatkala membaca, dia melemahkan bacaannya,
dia menyepelekan bacaannya sehingga dia terjerumus dalam kesalahan dan dia tidak peduli tentang hal itu, maka dia salah membaca dan dia mendapatkan dosa dari membacanya. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita tidak bagus bacaan, jangan menyerah, teruslah belajar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kedua tadi, al-musi al-ma'dzur, orang yang salah membaca tapi masih diberikan uzur dan dia masih mendapatkan pahala dari bacaannya. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitulah yang sampai kepada kita. Demikian sahabat Quran yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah di lain kesempatan akan kita lanjutkan bait berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.